Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hmm. siang, selamat beraktivitas buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, nutrisionis dan dietitian, juga para senior yang saya lihat di sini ada. Mungkin kalau saya meresum materi intervensi gizi agak lama ya. Mungkin kita diskusi saja. Jadi nanti siap-siap teman-teman kalau ada yang mau memberikan input. Saya membuka kembali uh, studi kasus yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Di situ kan kita kan membuat diagnosisnya, ya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira apa intervensinya? Saya buka lagi ya. Ini sharing waktu itu ya, kasus pertama. Saya reminding ya, ini laki-laki pensiunan usia 57 tahun didiagnosis gastritis dispepsia, baru pertama kali dirawat, diketahui IMT 30, hasil tekanan darah 139/87, OS mengeluh nyeri di ulu hati, mual, lemas dan pusing, kebiasaan makan sebelum masuk rumah sakit, OS makan 3 kali sehari dengan jumlah banyak, jenis makanan yang dikonsumsi adalah makanan Padang, jarang konsumsi buah, suka jajan kue gurih dan bertepung, senang konsumsi makanan yang digoreng dan bersantan. Pasien menyatakan tidak pernah berolahraga. Hasil recall dibandingkan kebutuhan, ini 110%, berarti energi lebih tinggi 110%, protein 90%, cukup baik, lemak ini tinggi 120% dibandingkan kebutuhan, dan karbohidrat 107% dibandingkan kebutuhan. Kemudian diagnosisnya adalah berat badan berlebih, yang nomor C ya, berat badan berlebih berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan seimbang dan aktivitas fisik yang memadai, ditandai dengan status gizi obesitas, asupan makan berlebih, mengandung tinggi lemak dan karbohidrat, serta diagnosisnya gastritis. Nah, kira-kira teman-teman untuk yang kasus pertama ini diagnosisnya apa? Siapa yang ingin bisa sharing di sini buat kita diskusikan, silahkan. Ada yang mau sharing? Ada Ya, Mas. silahkan. Silahkan. Pesertanya banyak ya, 341, jadi mana yang tunjuk tangan? Agak bingung. Ada yang punya pendapat? Saya pikir nggak usah takut salah ya, karena memang kita sama-sama belajar gitu ya. Silahkan. Izin Ibu. Silahkan. Izin Mbak Ibu, Ari saya ya? dengan Ibu izin. Monggo. Dengan dietitian Aristianingrum dari RSPAD Ibu. Ya, izin silahkan. mau mencoba nih. Untuk studi kasus yang pertama ini, untuk intervensinya tujuannya menurunkan berat badan 0,5 sampai 1 kilogram dalam waktu 7 hari dengan strategi gizi seimbang. Kemudian untuk rencana monefnya dari pengetahuan, asupan makan dan status gizi. Dengan preskripsi diet, dengan diet lambung, bentuk makanannya lunak atau bubur, dengan rutenya oral, pemberian makannya 3 kali makan utama dengan 2 kali selingan. Ya. Ya. Di sini intervensinya, strateginya apa Mbak? 4 ya strateginya. Strateginya memberikan edukasi Bu, edukasi tentang makanan gizi seimbang, ya, dan tentang aktivitas fisiknya Bu. Yang memadai. Oke. Iya. Kenapa bukan konseling gizi? Kita ya. Iya, Bu. Jadi jawabannya betul Mbak, jawabannya betul. Saya hanya ingin memberikan paparan saja kepada teman-teman ya, bahwa karena yang jadi masalahnya itu adalah masalah si pasien. Si pasien punya masalah, tidak tahu
dia kurang pengetahuan bahwa makanan yang dia makan itu tidak sesuai dengan aturan makanan gizi seimbang. Dia tidak tahu juga bahwa berat badan yang berlebih mempunyai resiko, ya, resiko terhadap penyakit PTM lainnya. Diagnosis gastritis di sini dicantumkan untuk memperlihatkan untuk makanan yang sesuai. Nah, tetapi pasti diberikan dietnya dengan penurunan berat badan, ya tidak? Tadi kan tujuannya kan menurunkan berat badan, berarti kan jumlah dan jenis dietnya adalah diet rendah kalori, ya, supaya menurunkan berat badan. Kemudian kalau misalnya dia IMT-nya 30 lumayan, ya, itu apa namanya, masuk obesitas, dan juga mungkin itu tidak bisa dalam jangka waktu seminggu 2 minggu turun ya berat badannya ya. Iya, Bu. Jadi yang paling penting adalah sementara dia masih mengeluhkan dispepsianya, ya, masih mengeluhkan nyeri, itu kita berikan makanan sesuai dengan diet yang untuk penurunan berat badan, tapi dengan penurunan yang bertahap. Silahkan dimulai dari penurunan mungkin 500 kalori dari makanan yang biasa dia makan, atau tadi dari total energi kan kelebihan 120% ya, berarti lebih 20%, bisa diturunkan 20% dari total energi yang biasa dia konsumsi. Kalau misalnya dia biasa mengkonsumsinya 2000, berarti dikurangi 20%, karena kebutuhan dia sebetulnya 20% dari 2000 kilokalori. Nah, betul tadi penurunan berat badan, tujuannya penurunan berat badan. Ya, kemudian strateginya adalah pemberian makan dengan preskripsi diet tadi, ya, menurunkan asupan kalori sampai dengan atau asupan energi sampai dengan 20% dari yang biasa dia makan. Kemudian strateginya apalagi untuk bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu memberikan pengetahuan tentang makanan yang seimbang dan aktivitas fisik yang memadai. Aktivitas fisik yang memadai itu bukan kerja, tetapi misalnya olahraga. Ya, olahraga misalnya sesuai dengan kondisinya. Ya, misalnya dia usianya sudah 50 ke atas, ya, lebih dari 55, itu olahraganya apa? Yang penting adalah terukur dan konsisten. Seperti itu. Siap, Oke, terima kasih Mbak Ari yang sudah berkenan untuk diskusi dengan saya. Nanti hadiahnya minta sama panitia ya. Oke. Siap Ibu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak Ari. Kemudian ada satu lagi kasus, ya, Nyonya NR usia 40 tahun, IMT-nya 29, masih masuk ke overweight, ya, overweight berat gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga, awalnya mengeluh sering pusing, lemas, ya, mudah lapar, ke klinik rawat jalan dan dirujuk ke poligisi atau klinik konseling dan konsultasi gizi. Data riwayat makannya tiap hari minum minuman manis 1 botol, jarang makan sayur dan buah manis. Kemudian family history-nya ada diabetes tipe 2, pernah mendapatkan edukasi di kantornya untuk mencegah diabetes, namun pasien tidak tertarik untuk menjalankan informasi tersebut saat ini. Kadar gula darah sewaktunya 160 mg per desiliter. Nah, diagnosisnya adalah tidak siap untuk perubahan gaya hidup terkait potensi menjadi diabetes, yang ditandai dengan IMT 29, riwayat penyakit keluarga diabetes, serta pernyataan tidak tertarik dalam banyak perubahan saat ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat saya nutrisionis dan dietitian, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya kira-kira kalau yang kasus 2 ini apa intervensi gizinya? Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Gun. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya dengan Made dari RSPAD. Oh ya, silahkan Mbak Made. Baik Ibu, izin. Ya.
Untuk kasus 2, problem yang ada yaitu tidak siap untuk perubahan gaya hidup. Kemudian tujuan intervensinya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pola makan seimbang dan aktivitas fisik sesuai kondisi pasien. Kemudian ada tujuan keduanya, menurunkan berat badan dengan target 0,5 kg dalam 1 minggu. Izin Ibu, untuk yang meningkatkan pengetahuan gizi ini targetnya dalam waktu 1 minggu. Ya. Kemudian etiologinya ada potensi menjadi diabetes, strateginya diberikan konseling gizi tentang makanan seimbang yang mengandung indeks glikemik rendah, tinggi serat, mengutamakan prinsip 3J, jenis, jumlah, jadwal makanan. Sign simptomnya ada IMT 29, riwayat keluarga diabetes, dengan pernyataan tidak tertarik dalam banyak perubahan pada saat ini. Rencana Moneven diberikan, pengetahuan gizi, pola makan atau kebiasaan dalam mengolah makanan, kemudian yang kedua berat badan pasien. Preskripsi diet yang diberikan yaitu diet karena gula darahnya melebihi standar normal ya Bu, direncanakan dietnya DM dengan bentuk makanan biasa, rute per oral, kemudian frekuensinya 3 kali makan utama dan ada selingan 3 kali. Seperti itu Bu, izin mohon arahannya. Ya, terima kasih Mbak Made. Sudah bersedia sharing bersama kita semuanya di sini. Yang pertama kita mesti pahami perbedaan kasus 1 dengan kasus 2. Kalau kasus 1 itu tadi memang pasiennya tidak tahu, dia tidak pola makan yang dia lakukan selama ini itu dia tidak tahu bahwa itu salah, atau dia tidak tahu juga kalau misalnya dia gemuk itu mempunyai potensi, ya, potensi untuk penyakit PTM. Dan sebetulnya sih karena dia makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, maka lambung pun tidak bergerak dengan baik, ya, makanya dia kena gastritis juga gitu ya. Itu artinya memang kurang aktivitas fisik dan memang kurang tahu bahwa yang dilakukan harus menyeimbangkan antara pola makan dengan aktivitas fisik. Nah, kasus kedua ini permasalahannya pasiennya tahu bahwa dia sudah mendapatkan edukasi gizi sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi sama Mbak Made, kira-kira kalau ini pasiennya sudah tahu ya tentang diagnosis, harusnya orang mencegah diabetes itu pasti kalau misalnya orang mengedukasi ya tentang bagaimana mencegah diabetes, pasti akan disampaikan bahwa yang paling punya potensi untuk menjadi diabetes kan yang punya riwayat keluarga ya, yang terbesar begitu kan ya. Jadi potensinya lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya riwayat keluarga diabetes. Diharapkan oleh si edukator itu para peserta edukasi bisa memahami bahwa siapa yang mempunyai riwayat keluarga harus lebih aware terhadap berat badannya, terhadap pola makannya, supaya tidak menjadi diabetes. Jadi prinsipnya waktu itu sudah diberikan promosi tentang kesehatan mencegah diabetes di kantornya. Tapi pasien ini tidak mau. Ini sebetulnya saya punya kasus seperti ini tidak hanya satu ya. Ada lagi waktu saya ke Kalimantan juga saya punya kasus yang sama. Penderita diabetes, umurnya 29 tahun, masih muda, ibu-ibu, punya anak 2, masih dalam usia sekolah, ya, satu sekolah TK, satu sekolah SD, punya suami yang bekerja. Dia cuma bilang begini, saya nggak sempet Bu ngurusin diri sendiri, saya harus ngurusin suami saya kerja, makannya, ngurusin ada anak-anak balita, anak sekolah, saya nggak sempat ngurusin diri sendiri. Jadi saya nggak bisa menerapkan diet diabetes. Itu kan berarti bukannya dia nggak tahu ya? Ya tidak, bukannya dia tidak tahu, tapi dia punya kendala. Seperti halnya ibu ini, ibu ini juga bukannya dia tidak tahu, tapi dia tidak tertarik. Tidak tertarik bisa banyak hal.
Jadi sebetulnya si pasien ini punya masalah terhadap pengetahuan atau dirinya yang punya masalah? Kira-kira. Dirinya, Bu. Dirinya. Sudah paham Kalau tapi dirinya tidak mau berubah. betul, tidak mau berubah. Jadi dirinya ini yang harus diberikan konseling gizi. Karena yang konseling gizi yang masalah itu adalah pasiennya. Kalau masalahnya si pasien, Ya, Bu. targetnya yaitu misal kurang tahu gimana bikin menunya, gimana menimbang makanannya dan sebagainya, itu targetnya adalah edukasi. Kalau yang ini konseling. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Made, ini adalah dilakukan strateginya konseling gizi. Ya, artinya kita perlu merubah pola pikir. Jadi tujuannya adalah menyiapkan si pasien untuk merubah gaya hidup. Ya, jadi tujuannya adalah menyiapkan si pasien merubah gaya hidup. Caranya gimana? Yaitu membuat si pasien itu bukan hanya menjadi tertarik pada perubahan, dia harus dikasih tahu dengan menggunakan pendekatan macam-macam. Ini tidak tertariknya memang belum jelas ya, yang punya kasus ini pastinya yang lebih tahu. Tidak tertariknya karena memang dia terlalu sibuk atau merasa saya dikucilkan, maksudnya bukan dikucilkan, saya harus mempunyai pola makan yang berbeda dengan keluarga. Apakah itu yang menjadi kendala? Sehingga misalnya keluarganya itu seneng yang manis-manis segala macam, sementara dia sendiri nggak boleh, kan dia merasa terasing. Nah, kalau seperti itu kita bisa ngomong juga dengan keluarganya. Itu menggunakan pendekatan social support. Ya, itu jadi metode konseling ada berbagai macam. Jadi pada pasien ini harus diketahui tidak tertariknya kenapa, apa karena terlalu sibuk, apakah menganggap yang namanya diabetes itu menjadi sulit ya, menjadi berbeda dengan makanan keluarganya yang lain atau lingkungannya yang lain. Perlu tahu. Untuk masalah penurunan berat badan itu mengikuti kalau dia sudah mau siap berubah ya gaya hidupnya, perubahan gaya hidupnya termasuk gaya pola makan dan aktivitas fisik, maka dia akan siap untuk menurunkan berat badan. Jadi kita pada pasien ini kita tidak akan bicara tentang penurunan berat badan dulu, karena menurut dia diet itu akan banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya. Dia harus menjaga gula darah, dia juga harus nurunin berat badan. Berat badan itu bonus kalau misalnya diet diabetesnya itu bisa dilaksanakan, maka kemungkinan akan terjadi penurunan berat badan. Seperti itu, Mbak Made. Tadi udah bagus apa yang sudah disampaikan. Gunakan konseling gizi, targetnya adalah membuat pasien ini siap ya dengan cara konseling gizi. Kemudian ukurannya adalah berubah dulu pola makannya. Ya, pola makannya itu tadi kan sudah dijelaskan di sini ya, pola makannya. Ya, Bu. Tiap hari minum 1 botol minuman manis. Nah, itu harus dirubah. Karena itulah yang menjadi perubahan besar, perubahan drastis terhadap kadar gula darah, sehingga nanti itu dulu yang dilakukan. Dinegosiasikan, bisa nggak dirubah? Kalau dia sulit merubahnya dalam seminggu setelah konseling itu tidak minum manis sama sekali, sulit, kita bergening aja, ibu bisanya mengurangi berapa kali? Misalnya seminggu 2 kali saja atau seminggu 3 kali. Nah, berikutnya akan dilakukan pengurangan. Nah, prinsipnya pada konseling gizi, menerapkan dietnya itu dicapai dengan kesepakatan. Jadi kemampuannya atau kesepakatannya atau keinginannya si klien atau si pasien untuk menerapkan diet yang harus dilakukan. Bisa saja pasiennya antusias, setelah dijelaskan pasiennya antusias, kemudian bisa mendapatkan target yang baik, misalnya, oke, pulang dari ruang konseling ini saya tidak akan minum manis. Tapi kalau misalnya masih bergening-bergening, ya kita buat kesepakatan bersama dan dia harus komitmen. Intinya keluar dari ruang konseling ada komitmen dari si klien untuk melakukan perubahan. Itu yang berbeda dengan kasus yang pertama. Mudah-mudahan dari diskusi kasus ini harapan saya bisa
semakin memperjelas tentang perbedaan edukasi dan konseling. Saya rasa ini yang sering banyak ditanyakan dan suka membuat bingung begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Baik, Ibu, terima Mbak kasih Made. banyak arahannya, Bu. Ya. Siap, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih juga sudah berdiskusi bersama saya.